Oke, dua kabar yang cukup gacor kali ini datang dari pernyataan Kasal Bos, Kepala Staf Angkatan Laut tentang persiapan operasional kapal induk Indonesia, di mana terkait personel dan persiapan pangkalan kapal induknya nih. Nah, lantas bagaimanakah persiapan personelnya? Kemudian di mana rencana pangkalan kapal induk? Apa yang dikatakan Kasal Muhammad Ali? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua, beliau juga bicara soal tawaran kapal perang dan kapal selam Jepang. Nah loh, jadi ternyata memang ada tawaran ke Indonesia nih. Lantas bagaimanakah sikap Indonesia? Apakah kepincut? Tertarik mau ngambil atau ditimang-timang dulu? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini TNI Angkatan Laut secara terbuka mulai bicara soal persiapan operasional kapal induk bos, ITS Giuseppe Garibaldi. Nah, jadi saat jumpa pers di Dermaga Kolin Lamil, Jakarta pada Senin 11 Mei 2026 hari ini, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan bahwa untuk personel sudah disiapkan dan nanti akan segera dikirim ke Italia. Kemudian pangkalan mungkin nanti kita siapkan juga, mungkin di beberapa tempat di Indonesia ini, ujar beliau. Nah, jadi artinya yang ditekankan di sini adalah persiapan personel ke Italia, infrastruktur pangkalan, dukungan operasional, tempat sandar atau dermaga alias pangkalan kapal induk bos. Artinya ya, prosesnya sudah mulai masuk ke tahap persiapan implementasi nyata, bukan lagi sekedar wacana bos. Kalimat penting pertama beliau katakan personel sudah disiapkan dan nanti segera dikirim ke Italia. Ini artinya kemungkinan besar mulai dari para awak kapal, kemudian para teknisi, operator sistem, personel penerbangan hingga kru dek penerbangan nanti akan belajar langsung ke Italia untuk memahami pengoperasian kapal induk tersebut. Karena ya, kapal induk ini adalah sistem yang sangat kompleks bos. Mengoperasikan kapal induk ini jauh berbeda dibanding kapal lainnya seperti kapal korvet dan kapal frigate. Kemudian, mengapa Indonesia perlu menyiapkan pangkalan khusus? Nah, jelas kapal induk ini juga bukan kapal biasa. Giuseppe Garibaldi memiliki ukuran yang besar, kebutuhan logistik besar, dan fasilitas pendukung yang jauh lebih kompleks dibanding kapal perang biasa. Karena itu, pangkalan yang akan digunakan harus memiliki infrastruktur dermaga besar, di mana dermaga itu pun harus mampu menahan bobot kapal, menyediakan suplai listrik, bahan bakar, amunisi, serta akses maintenance. Bahkan juga untuk pesawat, helikopter, atau drone yang digendongnya nanti bos. Pangkalan harus punya fasilitas pendukung aset udara, seperti contohnya mungkin hanggar dan lain-lain. Lantas, pertanyaannya kini, di mana kira-kira posisi pangkalannya? Simak videonya sampai habis, bos. Nah, untuk detail lokasi pangkalan, Kasal Muhammad Ali sebenarnya belum menjelaskan secara rinci bos di mana lokasi yang dimaksud. Namun beliau mengatakan katanya mungkin nanti kita siapkan juga di beberapa tempat di Indonesia untuk pangkalannya. Artinya ya, kemungkinan TNI Angkatan Laut tidak ingin kapal induk hanya bergantung pada satu home base saja bos. Kemungkinan konsepnya ada satu pangkalan utama, tapi selain itu ada beberapa pangkalan pendukung dan titik logistik strategis. Ini penting karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas bos. Jadi untuk mengefektifkan operasi ya, pangkalannya harus dibuat beberapa biji. Terus kira-kira lokasi pangkalan utamanya di mana Min? Nah ini menurut ceki-cekian Mimin ya. Memang dulu sempat ada gosip-gosip bos, rumor-rumor yang beredar katanya sih di Teluk Lampung, Teluk Ratai dekat Pantai Clara. Bahkan ada tuh video TikToknya dulu ya kan. Kalian mungkin tahu, tapi kayaknya udah dihapus bos. Admin cari nggak ada lagi tuh. Tapi masalahnya di situ belum ada apa-apa, sehingga jelas pembangunan pangkalan harus mulai dari nol. Tapi untuk lokasinya memang lumayan strategis bos.
Kemudian kemungkinan selain Teluk Lampung, Teluk Ratai tadi ya, kandidat paling kuat untuk pangkalan utama kapal induk ini jelas. Pertama, Koarmada 2 Surabaya. Kenapa ya? Karena Surabaya sendiri adalah pusat armada dan industri galangan terbesar TNI Angkatan Laut. Jadi ya, kalau ada apa-apa enak bos, dekat ya kan? Kemudian kemungkinan kedua bisa di Jakarta, di Tanjung Priok. Nah, ini tempat konferensi pers Kasal tadi bos. Karena di Tanjung Priok itu ada Mako Kolin Lamil, Komando Lintas Laut Militer milik TNI Angkatan Laut. Itu dekat dengan pelabuhan militer dan jalur logistik laut strategis. Di sana sudah ada dermaga militer, markas komando, fasilitas logistik mantap, dan juga ada kapal-kapal angkut TNI Angkatan Laut, hingga pusat pengendalian operasi lintas laut. Nah, jadi di antara tiga itu bos, kalau menurut kalian, di mana yang paling cocok? Apakah di Lampung, di Surabaya, Koarmada 2, atau Jakarta, Kolin Lamil? Atau ada pendapat lain? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Kasal Muhammad Ali juga belak-belakan nih mengungkapkan bahwa pemerintah Jepang sebenarnya juga telah menawarkan kapal perang jenis frigate dan kapal selam untuk Indonesia. Masih di dermaga yang sama, Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 11 Mei 2026 hari ini beliau katakan, frigate Mogami dan kapal selam dari Jepang ini memang ada penawaran dari pihak Kemhan Jepang, bos. Namun demikian, penawaran alutsista itu masih dibahas oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Dan TNI Angkatan Laut katanya hanya mengikuti arahan dari Kemenhan. Sebab TNI Angkatan Laut bertugas sebagai pelaksana operasi, sedangkan proses pengadaan berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan. Nah, jadi di sini jelas bahwa sebenarnya kemarin memang ada tawaran kapal perang Jepang ke Indonesia. Mungkin juga saat Kemhan Jepang berkunjung ke Indonesia kemarin ya kan? Namun penawaran itu masih ditimang-timang, dipertimbangkan, mungkin masih dalam kajian teknis, evaluasi kebutuhan, atau bahkan mungkin sudah masuk negosiasi, kemungkinan kerjasama ya kan? Yang jelas belum ada keputusan dari pengambil keputusan dalam hal ini Kemhan RI. Namun, jika jadi dibeli, maka jelas keputusan ini pun sangat berdampak pada kekuatan laut masa depan Indonesia. Di mana untuk frigate Mogami, Jepang telah menawarkan transfer teknologi yang juga bukan kaleng-kaleng bos. Di mana dulu kabarnya kapal ini bisa dibuat di Indonesia. Di dalam negeri, dalam hal ini PT PAL Indonesia. Nah, jadi gimana nih? Ambil atau ora? Kalau ambil sama kapal kita dengan kapal tetangga kita Australia, bahkan Selandia Baru juga ngambil bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.